Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita masuk lagi ke pembahasan ya teman-teman. Sebelumnya yang belum subscribe, bantu untuk subscribe. Terima kasih untuk view-nya. Tonton video ini sampai habis agar teman-teman tidak gagal paham dalam pembelajaran kali ini. Oke, seperti biasa teman-teman buka dulu heroquiz.blogspot.com. Nanti teman-teman akan menemukan situs seperti ini ya teman-teman ya. SMK Teks Paku Purwasari. Nanti di sini akan ada menggunakan e-learning dan quiz digital seperti HeroQuiz. Lalu kita klik saja pada bagian HeroQuiznya ya teman-teman ya. Set. Nah, dia akan memproses dan masuk ke halaman HeroQuiznya itu sendiri ya teman-teman, atau yang mau kita tuju. Nah, hari ini pembahasan kita masih tentang Google AdSense ya teman-teman. Di beberapa waktu lalu juga kita sudah membahas tentang Google AdSense. Bagaimana jika PIN tidak sampai, ya mudah-mudahan teman-teman bisa menerapkan itu dan berhasil menerapkan itu sehingga teman-teman memiliki PIN yang bisa nantinya buat verifikasi, atau dalam arti di sini adalah pencairan ya teman-teman. Nah, di sini ada eksperimen penetapan iklan lokasi paling strategis untuk meningkatkan klik ya teman-teman. Kita buka dulu ya teman-teman ya biar tahu seperti apa. Nah, eksperimen penempatan iklan lokasi paling strategis untuk meningkatkan klik. Karena dengan klik ini ya teman-teman, otomatis atau visitor ini, maka semakin tinggi nilai atau harga daripada web ataupun AdSense teman-teman ya, baik di Google AdSense, YouTube ataupun mungkin web, atau yang dikerjasama dengan Google seperti AdMob ya teman-teman. Nah, panduan lengkapnya, pendahuluan. Dalam dunia digital marketing, penempatan iklan merupakan salah satu faktor yang sangat krusial ya teman-teman, yang menentukan keberhasilan kampanye. Pemeriksaan secara online, periklanan secara online. Banyak pemilik website dan publisher yang masih menempatkan iklan secara asal-asalan tanpa mempertimbangkan perilaku pengguna dan pola membaca. Padahal perbedaan posisi iklan hanya beberapa piksel saja bisa menghasilkan perbedaan CTR atau yang disebut dengan click through rate ya, yang sangat signifikan. Nah, di sini kita mau bahas teman-teman ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi ya teman-teman ya, mudah-mudahan begitu ya teman-teman. Mengapa penempatan iklan sangat penting? Penempatan iklan yang tepat bukan sekedar soal estetika saja, melainkan tentang memahami psikologi pengguna dan juga pola interaksi mereka dengan halaman website yang kita miliki. Berikut ini beberapa alasan mengapa lokasi iklan itu sangat berpengaruh ya teman-teman terhadap performa. Yang pertama adalah pola F pattern reading. Riset dari Nielsen Norman Group menunjukkan bahwa pengguna membaca halaman web dengan pola huruf F. Area yang paling banyak dilihat adalah bagian atas dan sisi kiri halaman. Nah, sisi kiri halaman ya teman-teman ya. Berarti paling atas dulu, lalu sebelah sini ya teman-teman. Sisi kirinya yang sebelah ada di sebelah sini nih teman-teman. Makanya teman-teman kalau di sini biasanya suka ada penempatan seperti advertisement-nya ya, atau iklan-iklannya begitu teman-teman. Kalaupun ada dibutuhkan boleh ya teman-teman ya. Karena polanya adalah pola F berdasarkan riset dari Nielsen Norman Group. Above the fold versus below the fold. Konten yang terlihat tanpa scroll above the fold mendapatkan 73% lebih banyak perhatian dibandingkan dengan konten yang ada di bawahnya. Contohnya gimana ya teman-teman? Taruhnya di atas gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman klik artikel, dia akan muncul di atas gitu iklannya. Nah, itu cenderung lebih banyak, katanya 73%, dia akan sangat tertarik. Nah, makanya kalau teman-teman pakai tips yang ada di Google AdSense, itu ada pola yang namanya iklan otomatis, dan dia itu selalu menempatkan iklannya itu di atas begitu ya teman-teman ya. Banner blindness, pengguna cenderung mengabaikan elemen yang terlihat seperti iklan penempatan yang menyatu dengan konten, menghasilkan engagement lebih tinggi. Konteks, iklan yang ditempatkan dekat dengan konten relevan memiliki kemungkinan 2 sampai dengan 3 klik lebih besar. Maksudnya relevan gimana? Contohnya seperti ini teman-teman. Kita membahas tentang Google AdSense, artinya kita membahas tentang keuangan begitu ya teman-teman ya, membahas tentang investasi ya teman-teman. Maka secara otomatis dia juga harus memiliki iklan yang
mirip begitu ya teman-teman. Contohnya seperti ini nih, FX Pro, Trade Like a Pro. Berarti ini iklan itu sudah relevan ya teman-teman. Otomatis apa? Cenderung klik iklannya itu akan jauh lebih banyak begitu. Bisa 2 sampai dengan 3 kali dia akan muncul, sehingga meningkatkan CTR, click through rate-nya itu semakin tinggi. Otomatis apa? Pencairan atau hasilnya juga akan semakin tinggi. Ketiga, 5 lokasi iklan paling strategis. Yang pertama adalah above the fold header area. Posisi pada bagian atas ya teman-teman. Nih, posisi pada bagian atas. Nah ini teman-teman. Jadi ini itu sangat apa ya? Cenderung lebih baik gitu teman-teman untuk mendapatkan penghasilannya ya. Karena di sini dapat dikatakan 90% itu pasti dilihat. Kalau sudah dilihat otomatis apa yang terjadi? Cocok, relevan, dia akan klik. Itu udah otomatis ya teman-teman. Terus yang kedua adalah in content, di antara paragraf. Nah, disisipkan teman-teman. Biasanya disisipkan, contoh mana ya teman-teman ya? Oh, di sini tidak ada sisipannya ya teman-teman. Biasanya nanti akan ada sisipan di sini berupa teks, dan teksnya itu yang relevan dengan isi artikel teman-teman. Dan biasanya itu juga menjadi salah satu daya tarik visitor untuk mengklik. Kenapa? Karena dia sedang mencari itu, dan tiba-tiba ada iklan itu, otomatis ada sinkronisasi yang relevan sehingga dia akan mencoba untuk mengkliknya dan memview itu. Yang ketiga adalah sidebar sticky position. Nah, itu yang tadi ya teman-teman ya. Jadi dia itu berada di sebelah atau ada di sebelah kiri daripada artikel tersebut, yang seperti huruf F tadi ya teman-teman. Artikel, maka dia ke sebelah. Nah, sidebar ini yang di sebelah sini ya teman. Nah, seperti ini teman-teman nih. Ya, ini yang ada di bawah ini itu yang disebut dengan iklan yang relevan, sehingga dia akan muncul ya teman-teman. Biasanya dia akan diklik, biasanya begitu ya teman-teman ya. Tapi kalau nggak diklik ya orang lain mungkin nanti yang akan kliknya. Berikutnya adalah end of article, di akhir artikel ya teman-teman ya, setelah konten. Itu biasanya 1,5% itu kemungkinan akan diklik. Ancor atau sticky bottom footer tetap. Jadi ada yang paling bawah lagi teman-teman ya. Nanti kalau ini ada mungkin teman-teman bisa lihat. Yang keempat adalah metode experiments, A atau B testing untuk iklan. Untuk menemukan lokasi iklan terbaik di website Anda, eksperimen A atau B testing adalah metode yang paling efektif ya teman-teman ya. Langkah yang pertama adalah tentukan hipotesisnya. Misalnya iklan in content akan menghasilkan CTR lebih tinggi daripada iklan yang ada di sidebar. Jadi iklan yang relevan itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan teman-teman masang secara manual yang ada di sidebarnya ini atau di pinggir sebelah kiri tadi ya teman-teman ya. Bagi trafik secara merata, gunakan tools seperti Google Optimize atau platform AdServe untuk membagi pengunjung ke dalam grup kontrol atau grup eksperimen. Menjalankan minimal 2 minggu durasi yang cukup penting untuk menghilangkan biasa hari tertentu atau event khusus. Ukur metrik yang tepat, fokus pada CTR, RPM, revenue per mil, viewability rate, and bounce rate. Jadi apa ya teman-teman ya, jangan terpaku dengan kliknya ya teman-teman. Coba teman-teman itu buat eksperimen, buat artikel semenarik mungkin atau buat konten semenarik mungkin, sehingga apa ya, banyak yang cenderung itu hadir gitu teman-teman, mengunjungi ya. Kalau sudah hadir mengunjungi itu view-nya akan semakin tinggi. Masalah iklan diklik atau tidak, itu kembali lagi ke awal tadi ya. Ketika kontennya relevan dengan apa yang dia cari, visitor cari, maka secara otomatis AdSense itu akan mengikuti teman-teman. Jadi jangan apa ya, jangan nafsu gitu ya. Udah kerjasama nih atau sudah apa, jadi otomatis saya harus ya udahlah saya iniin aja gitu kan. Jangan ya teman-teman, karena itu adalah hal ilegal. Biarkan saja mengalir apa adanya. Teman-teman fokus sama konten teman-teman, teman-teman fokus dengan isi atau artikel teman-teman semua. Supaya apa? Supaya ya normal, hasilnya juga memuaskan, dan teman-teman juga tidak sulit gitu ya untuk apa ya, untuk suatu hari nanti ketika teman-teman upload atau teman-teman update, baik itu artikel atau konten video, itu juga hasilnya juga memuaskan begitu teman-teman. Nah, hasil data dan temuan eksperimen berdasarkan komplikasi data dari berbagai studi dan eksperimen yang dilakukan oleh publisher besar. Berikut ini adalah perbandingan performa berdasarkan lokasi. Above the fold,
0,35% dan view-nya itu 90%. Ya, in content. Above the fold itu adalah iklan yang tidak bergerak ya teman-teman. Maksudnya gimana? Dia itu diam di atas, biasanya di header, atau mungkin nanti ada juga footer ya teman-teman pada bagian bawah. In content, jadi di dalam konten teman-teman seperti tadi ya. Nah ini nih, sumber daya pendidikan. Nah ini jadi kalau teman-teman klik, dia itu akan ada muncul sebuah iklan yang relevan dengan apa yang teman-teman cari, atau artikel teman-teman baca. Sidebar sticky yang ada di sebelah kiri ya teman-teman, di sidebar. Nah ini nih rating tertingginya itu yang konten relevan ya teman-teman ya. End of article, di akhir artikel, dan yang terakhir adalah anchor bottom, itu mirip seperti above the fold. Kalau secara rating, rekomendasi itu lebih banyak in content. Jadi teman-teman fokus pada kontennya dulu ya teman-teman ya. Fokus pada konten, fokus pada artikel, update kontennya. Untuk apa? Untuk mendapatkan view yang relevan, view yang cenderung lebih besar hasilnya. Yang terjadi apa nanti teman-teman? Yang terjadi adalah AdSense-nya atau penghasilan teman-teman itu akan semakin tinggi, semakin besar gitu ya teman-teman ya. Karena di sini dikatakan rekomendasinya adalah bintang 5. Tips optimize penempatan iklan, gunakan format responsif yang menyesuaikan ukuran layar pengguna. Ya, jangan terlalu besar juga iklannya, jangan juga terlalu kecil iklannya, menyesuaikan dengan template atau dengan apa ya teman-teman ya, tema dari halaman teman-teman. Batasi jumlah iklan per halaman, maksimal 3 sampai dengan 4 unit ya, untuk menjaga pengalaman pengguna dan menghindari penalti dari mesin pencari. Diusahakan ya teman-teman ya, 3 atau 4 unit iklan saja, jangan lebih dari itu. Perhatikan kecepatan loading. Nah ini nih teman-teman, kecepatan loading itu penting banget ya teman-teman ya. Teman-teman itu perlu ngecek kecepatan loading teman-teman ya. Di sini kita coba cari aja nih teman-teman ya. Cek kecepatan loading web. Nah, coba kita tes ya teman-teman di sini ya. Kita coba tes dari, nah kita pilih Asia aja ya teman-teman ya. Kita pilih Asia aja. Kok nggak bisa sih? Lalu kita kopikan dulu artikelnya ya teman-teman. Sebenarnya bukan artikelnya tapi halamannya. Oke, tempel ya teman-teman ya. Di sini kita hapus dulu. Nah begini ya teman-teman ya, kita uji coba dulu aja ya teman-teman. Saya salin dulu buat jaga-jaga aja. Buka URL asli. Kita tes dulu ya teman-teman, kira-kira hasilnya bagaimana. Sambil nunggu tes ya teman-teman ya, kita coba pakai yang lain. Nah ini page speednya ya teman-teman ya. Coba kita tes di sini, kita pastekan, lalu kita analisis ya teman-teman. Kita coba tunggu analisisnya ya teman-teman. Nah begini teman-teman, mendiagnosa ke masalah performa ini melalui mobile ya teman-teman ya. Ada juga yang melalui desktop. Lah, kenapa dikeluarin? Urungkan. Mana tadi? Begini teman-teman. Loading time-nya itu 2,75 detik ya teman-teman ya. Performanya C lumayan lah teman-teman ya. Jadi tidak memakan waktu lama. Kurang dari 3 detik loading untuk masuk ke halaman itu dia sangat baik begitu ya teman-teman ya. Nah ini performanya kalau melalui web yang lain, melalui mobile, handphone begitu ya teman-teman ya, itu sekitar 3 detik ya. 3 detik ya teman-teman, sama ya. Kalau melalui desktop di sini performanya itu adalah 0,7 detik. Ya, maksimal itu adalah di 3 detik ya. Jadi
untuk membuat halaman ini itu sangat cepat, jadi si visitor pun tidak jenuh gitu nungguinnya, ya nggak jenuh. Jadi dia kan pengen cari-cari, begitu klik kanan melalui Google Index atau mesin pencari Google, klik kanan nama webnya, terus dia buka kurang dari sekian detik. Kalau kelamaan kan dia justru malah close ya teman-teman, dikeluarin. Sesuai dengan niche. Nah, sesuai dengan niche di sini itu adalah sesuai dengan temanya yang relevan tadi. Monitor secara berkala, dicek lagi ya teman-teman. Teman-teman juga harus belajar mereview hasilnya gitu. Kira-kira kurangnya apa dari konten saya, kurangnya apa updatean dari artikel saya. Terus apa yang harus saya lakukan gitu ya. Improvisasi itu penting banget teman-teman. Di Hero Quiz ini juga ada dua versi ya teman-teman. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada juga yang menggunakan bahasa Inggris. Dan itu sama-sama dalam satu web, tapi dipisah artikelnya ya teman-teman ya. Supaya apa? Ya harapan saya sebagai owner atau pemilik dari Hero Quiz ini, tujuannya visitornya itu tidak hanya ada di dalam negeri saja ya teman-teman. Mungkin juga suatu saat nanti konten saya ini dalam bentuk video itu juga bisa dalam bahasa Inggris juga. Jadi teman-teman nanti bisa memiliki dua versi, yang versi pertama menggunakan bahasa Indonesia, versi kedua menggunakan bahasa Inggris, atau mungkin menggunakan subnya begitu ya teman-teman. Hindari penempatan yang menipu. Nah, jadi banyak halaman yang menipu. Klik 2 kali misalnya, nggak tahu-taunya di bawahnya ada iklan begitu. Akhirnya apa, itu merugikan si visitor lah teman-teman ya. Akhirnya visitor juga malas untuk kunjungan lagi ke sana. Buat apa sih? Karena selalu dibohongi. Kesimpulannya adalah eksperimen penempatan iklan membuktikan bahwa lokasi strategis dapat meningkatkan CTR secara signifikan tanpa perlu menambah volume